Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ustaz, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, khususnya pun dekat saudara saya mulja, guru kita bersama jika itu Kiai Haji Abdullah As'ad, mata'anallah biquli hayatihi asyarifah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Juga dekat para bapak wali murid, ibu wali murid, juga dekat para santri saya boleh cintai sejajar, hadirin hadirat muslimin muslimat saya rahmatan sareng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam mangken kalau sareng panjenengan bisa hadir pada majelis saya sangat majelis karito karito majelis ilmu segala majelis ilmu karito majelis saya sangat karena sokong majelis saya bisa ternyata majelis ilmu. Juga majelis karito adalah majelis sholawat, majelis zikir. Segala majelis saya karito insya Allah menyebut pagi orang saya hadir karito jadi orang saya, amin. Orang saya karito panggunana badaneng suargana Allah Subhanahu wa taala, amin. Allahumma amin. Juga malam moga kaulah sareng panjenengan saya hadir karito mata moga jadi kita orang saya bejre selamat dunia akhirat, parangan husnul khatimah indal maut. Allah oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, parangan sehat wal afiyah lajeng umur fi taatillah wa taatir rasul, parangan teka hajat sareng Allah, hajat dunia hajat akhirat, parangan gampang rezekina sareng Allah, parangan rezeki sebanyak terhalal dan barokah. Juga malam moga anak-anak kalau sampai jenengan sekolah badan kak dito madrasah mata moga ada keyakinan nak anak saya solih solihah, anak saya takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Juga anak saya ngebekti dekat orang tua-duaan. Juga anak saya bangga kisah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Baradaku sejajar saya betul kau lemah jaki anak pamajis kadito kocak majlis saya sangat sebab majlis kadito cai pentubune Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada bu idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Coba Kanjeng Nabi mon kakek kapi alan jalanan pas atemu beda majlis ilmu riyadul jannah kebunan swarga. Mon kakek pas ajalanan atemu kebunan swarga maka farta'u. Coba Kanjeng Nabi agabung kakek, masuk kakek. Maka para sahabat kak itu
bingung masa beda yang dunia dia kebunan swarga. Kebunan swarga tadi ku aku beda yang akhirat. Maka karena sahabat yang kata paham tak oneng, maka apanya dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah mas tenang, kau udah sampai jenengan kan nggak nikah. Mau kau sampai jenengan tak oneng deh. Napa neka haram, napa halal, neka bagus, napa coba, neka oleh, napa tak oleh. Ya mas tenang, terus sahabat neka apanya dekat guru nah. Mesti tanya dekat guru, dekat oleh apa pun kan guru. Mau oleh, waduh, mau tak oleh, dinaki. Tanya dekat ustaz, tanya dekat kiai. Nah sahabat tak tahu nih, maka apanya dekat ustaz Kanjeng Nabi? Wa mariyabul jannah ya Rasulullah. Kanjeng Nabi, napa beda kebunan swarga badan dunia Kanjeng Nabi? Tak kira kebunan swarga neka aku badan yang akhirat, badan yang kesana Allah Subhanahu wa taala. Maka Kanjeng Nabi jawab, oh beda. Kebunan swarga yang dunia iya jadi ya majalisul ilm wa fi riwayatin hilaqul dzikri. Do beda. Kebunan swarga yang dunia iya jadi majlis ilmu, majlis zikir. Hajat malam mangken kak dito, neka majlis ilmu kak dito. Di Kanjeng Nabi saya sebut kebunan swarga. Alhamdulillah kalau sampai saya makan masuk dekat kebunan swarga sebadan yang dunia. Semoga terus masuk dekat kebunan swarga sebadan yang akhirat mendengar sana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kak dito artinya Pak, Bu? Artena manusia kali itu repot saya masuk ada ke kebunan swarga sebadan yang akhirat. Mon orang kali itu tak teman masuk dekat kebunan swarga sebadan yang dunia. Sebab kenapa? Sebab Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajabu aktsar ma yudkhilun nas al-jannata taqwallah wa husnul khuluq. Jawaban Gusti Kanjeng Nabi nyak benyaan perkara saya memasuk manusia dekat swarga iya jadi ya taqwallah wa husnul khuluq. Takut dekat Allah dan bagus budi pekertena akhlaknya bagus. Dua perkara ini kasih banyak masuk manusia dekat swarga Allah Subhanahu wa taala. Takut dekat Allah dan husnul khuluq. Lah tentona orang kak itu tak bisa. Jadi orang saya takut dekat Allah, mau orang kak itu tak di ilmu. Tentona ilmu memang faat. Juga orang kak itu tak bisa. Jadi orang saya bagus akhlak Gusti Kanjeng Nabi, mau orang kak itu tak keduan ilmu. Tentona ilmu memang faat. Lekana ilmu ni gamna. Kena ilmu yang kita itu ni kebunan swarga sebenarnya dunia. Lah ngak malam makan kata alhamdulillah kalau sampai jangan masuk dekat kebunan swarga sebenarnya dunia. Insyaallah neka natiaki bahwasanya kalau sampai jenengan bakal masuk dekat kebunan swarga sebenarnya akhirat. Amin Allahumma amin. Jadi orang kak itu minta ahli ngaji, minta ahli hadir dekat majlis ilmu, minta ahli hadir dekat majlis zikir dekat kebunan swarga sebagai yang dunia. Maka orang kak itu repot saya masuk dekat kebunan swarga sebagai yang akhirat mendengar sana Allah Subhanahu wa taala. Orang kak itu ahli hadir masuk dekat kebunan sebagai swarga sebagai yang dunia. Maka orang kak itu bekal oleh ilmu kak itu saya bakal nyambut lagi orang kak itu jadi orang saya takut dekat Allah. Ilmu kak itu saya bakal nyambut lagi orang kak itu andi akhlak saya mulja. Saya pun guna ulama ahli tasawuf tamratul ulum al amal bil ulum. Nah kan
buana ilmu semanfaat kak itu bekal abu ngamal lagi dekat ilmu dan dekat orang menalihah dekat kebenaran surga sebenarnya dunia oleh ilmu akhirnya ilmu nak amal lagi akhirnya orang kak itu jadi orang setakut dekat Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya jadi orang seakhlak bagus haja akhlaknya Gusti Kanjeng Nabi akhirnya karena andi akhlak saya bagus karena takut dekat Allah akhirnya masuk dekat surga dekat kebunan surga sebenarnya akhirat amin Allahumma amin. Napa takwa nih Pak on yang takwa sampai Pak takut dekat Allah dekat on yang sampai napa Bu on yang takwa sampai Bu on yang takwa me ada saya tahu ada dengar ya ada saya ngaji ngaramun tepat tanggal belu nih kan gitu takwa nih Bu cek konjabuna ulama kita itu imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi takwa kan itu ngelaksanaake perintah-perintah Allah benyawen dekan apa seelarang sareng Gusti Allah perintah apa dek Gusti panjenengan perintah sholat anjing perintah sholat ayo sholat lakonin kelaban bagus kelaban bener Allah perintah dek Gusti panjenengan soro apasah ayo pasah lakonin kelaban sempurna celong bulong beda saya belum menpasang dengan tohi beda ya berarti tak takut dekat Allah beda saya belum kecuali belumnya karena utuh karena sakit karena dalam perjalanan orang bina karena head karena nifas mau sebuah utuh tak oleh long belum harus pasang kelaban sempurna bener Allah perintah zakat ayo zakat keluar Allah perintah de mbok-mbok neka kudu taat deka selake harus jalan lagi harus taat de selake orang bine perintah soronya orang idone orang laki harus dia mampu bu dinar ya taat apa aja ke selake ya Bu taat apa penting Bu ongkuan Bu mau taat ongkuan berarti sangkanya kan kalau ongku orang setakut deka Allah mau taat ongkuan berarti sampai kan bakal masuk dekat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau sampai tak taat Bu ngelama di sana kayak masalah kayak tanya pura Bu neraka kan sampai Bu beda saya ngane kau rekan toki banyak bombe banyak tak ahli ngaji berarti nih nah mereka makan lah oneng sampai Bu tugas orang bina mereka kodu mesenang dek kasih rakyat nyari ridho dek rakyat kudu taat dek kasih rakyat cek mukaan aurat cek mukaan kodung cek nguploadan foto di Facebook cek nguploadan foto di WA susah nih Bu bapaknya dia ngetek iya bilakin bina ngupload foto di Facebook ngetek bina ngupload foto di WA ngetek dosa iya sampean Mbak kudu larang anak binen tegu HP-na cek oleh ngupload foto di Facebook di WA dosa enggak jadi takwa Allah dengan itu ngelaksanaki perintah-perintahnya Gusti Allah perintah soro ngebek teh dekat orang tua ayo ngebek teh dekat orang tua peseneng orang tua mau selamat entaran dekat kuburna baca surat Yasin baca tahlil holen ngeholen tak butuh aja Pak walaupun sampai sodako misalnya ada orang ngemes kejenan niatan bagi dekat orang tua cukup nih saya pun mereka termasuk dulu lagi dan dekat orang tua sedang tinggal dunia
Allah perintah dek kalau sampai jeung soro napa? Soro rahmat dek kasih ngode. Dek alik kudu rahmat. Kudu belas, kudu neser. Ayo lakonen. Kudu rahmat dek kasih ngode dek alik. Kudu hormat dek kasih tua. Dek kakang kudu hormat. Kudu ta'zim, kudu ngegungaki. Dek orang sing lebih tua juga kudu ngegungaki, kudu hormat. Bergaul di manusia, di tretan, di tetangga, kudu ngelaban akhlak saya bagus. Ayo laksana lagi. Bergaul ngelaban akhlak hajat akhlaknya Gusti aja. Nah, bila neka saya baca takwa banyak, bener neka tuh perintah-perintah Allah. Wajibinabu nawahi. Juga nyawen dekan apa saya larang sarang Gusti Allah ngelarang dek kalau sampai jeneng maksiat aja maksiat. Allah ngelarang dek kalau sampai jenengan tak oleh ngenom homer aja ngenom homer. Allah ngelarang dek kalau sampai jenengan cek ngalak peseriba cek ngalak peseriba. Allah ngelarang dek kalau sampai jenengan tak oleh durakah dek orang tua dua cek lakonen. Allah ngelarang dek orang bina tak oleh ngelama dek kasih laki cek ngelama cek ngalbengal dek selaki. Suargana orang bina kan itu badan yang laki ya bu. Aku orang bina selandi laki motor masuk suarga ridona selaki bener ridona orang tua. Lain orang laki bapak suargana badannya orang tua nah harus ngebekte dek orang tua dua mon kibadah mon orang bina punten ridona orang bina montoro ada swarga kita itu nyare ridona orang laki aneh kalian saya baca takwa nega bentakwa kan itu cakun ulama saya bisa mendepak kau sampai jeneng dekat Allah Subhanahu wa taala. Takwa kan itu senyebut lagi kau sampai jeneng itu masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Allah adabu dalam Al-Qur'an wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jawaban Allah wattaqullah takut akan kekabih dekat Allah. Ben perlu kaonengin bahwasanya Allah kadito selalu bersama sareng orang-orang saya takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Orang saya takut dekat Allah aku bakal apangki sareng Allah Subhanahu wa taala badan yang swargana Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah ada dalam Al-Qur'an mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Suarga kak itu siapa lagi kagui orang-orang saya takut dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau panjenengan jadi orang saya takut dekat Allah ngelaksanakan perintah-perintah Allah nyawen dekat larang-larang Allah maka kau sepanjang pagi siapa suarga bakal masuk dekat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tak takut tak siapa yang surga siapa yang neraka. Nauzubillah ini juga Allah jabu dalam Al-Quran wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Juga surga kali itu pesama dekat orang-orang saya takut dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai jadi orang saya takut dekat Allah maka kalau sampai jadi semak dekat surga tena bakal masuk dekat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai dengan bengal dekat Allah ya jauh di surga semak di dekat neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah ini dari ketik tak bisa pesta pun mau mereka itu takut dekat Allah tapi tak husnul khuluq tak bisa masuk surga tak bisa. Beda orang takut dekat Allah tapi tak akhlak tak bagus tak bisa masuk surga. Beda orang akhlaknya bagus tapi tak takut dekat Allah juga tak bisa masuk dekat surga. Karena apa? Karena
husnul khuluq, bagus akhlak kagak itu minta Allah, termasuk daripada orang yang takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Orang kata menakar aku takut dekat Allah, pasti akhlaknya bagus. Makanya ulah heran membeda ya bidato kusru porno jorok ikan ada mau orang yang takwa dekat Allah mereka dia punya bagus tak penuh tak ngeloco bidato mereka tak terlalu oleh bidato mereka ceramah mereka ilmu kali itu mestinya nyebabaki orang kali itu jadi orang yang takwa dekat Allah, nyebabaki orang kali itu jadi orang yang zuhud, tak hubud dunia, tak lupa dekat dunia. Seharusnya nggak nekat. Jadi tak bisa pesta takwa Allah juga kudu akhlak saya bagus kak itu. Sebab kalau masuk dekat orang kak itu masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Minta takwa, tak ada husnul khuluq, tak bisa masuk surga. Macam moga ilmu saya terima malumakan dari para kiai, dari para masayahnya berbagi. Kalau sampai jenengan jadi orang saya takut dekat Allah Subhanahu wa taala, nya berbagi kalau sampai jenengan andi akhlak semuljah. Amin Allahumma amin. Barangku saja saya baca kalau muljaki makanya untung kau sampai jenengan itu jadi orang ahli habir dekat kebunan swarga hajat malam makan kadito. Untung kalau sampai jenengan itu jadi orang seahli ngaji, andi majlis pengajian, andi majlis manakiban, andi majlis rakalan, juga andi madrasah. Mereka kudu esok orang mereka, karena kak Dinto saya kocak serbusnya kajian Nabi kebunan swarga. Kak Dinto saya berbagi anak-anak kau sampai jenengan juga sarang kau sampai jenengan Kak Dinto bekal masuk dekat kebunan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ibnu Mas'ud Kak Dinto toman ada bunga nikah. Nikmal majlisul ladzi tunsharu fihi hikmah wa turja fihi rahmah wa hiya majalisul dzikri. Siapa Ibnu Mas'ud? Bagus majelis saya bagus, perkumpulan saya bagus mampu Allah, bener bagus meramat mampu manusia, mau bagus manusia neka, nah apa neka tak penting, saya penting neka bagus mampu Allah. Nah neka siapa Ibnu Mas'ud majelis saya paling bagus mampu Allah. Jika itu majelis saya kama majelis itu nerangagi tentang ilmu, nerangagi tentang agama. Dah ada malam makan kak itu. Alhamdulillah. Wa turja fihi rahmah. Ben majelis saya bisa Arab bisa ngasih lagi kau sampai jenengan oleh rahmatah Gusti Allah. Ki majlis malam makan kak itu, majlis zikir, majlis ilmu kak itu. Saya kocak majlis yang paling saya nyebut lagi kalau sampai jenengan oleh rahmatah Gusti Allah. Ahlul zikir, ahlul jannah. Orang seahli zikir, orang seahli hadir ke majlis zikir, majlis ilmu, kebunan swarga sebenarnya dunia, kak itu ahlul jannah. Kak itu termasuk orang ahli swarga. Amin Allahumma amin. Maka aku tuh syukur dengan adik majlis saya ketika itu beda pengajian rutin, beda manakiban, beda serakalan. Maka aku tuh syukur majlis saya gitu. Jadi Abdullah bin Amr itu teman ada bu matur. Abdullah bin Amr itu matur dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya dekat Gusti Kanjeng Nabi, ya Rasulullah,
Ma ghanimatu majalis dzikri ya Rasulullah. Kanjeng Nabi, napa hasil menabi kaulan ka hadir dekat majelis zikir? Napa hasil kaulan menabi kaulan kan itu hadir dekat majelis ilmu? Maka kanjeng Nabi ajawab, ghanimatu majalis dzikri al jannah. Dene kan sebekal eka oleh kau sampai jenengan Nabi hadir dekat majlis ilmu, majlis zikir, hadir dekat kebunan swarga, gak itu bekal hasil swarga, kebunan swarga sebenarnya neng akhirat mendengar sana Allah Subhanahu wa taala. Semoga kau sampai jenengan jadi orang ahli zikir, gak itu termasuk ahli jannah. Amin Allahumma. Mulai majlis aneh-aneh apa? Maka semangat sampai kamu ngaji. Beda pengajian rutin ngaji, emang kita ngaji. Raja gajian pengajian ilmu kan itu. Japon Ka'ab kan itu termasuk tabiin dari Yaman. Asalnya Ka'ab mereka orang Yahudi. Masuk Islam pada yang zaman Sayyidina Umar Ibnu Khattab. Ka'ab kan itu aja bu. Lau anna thawaba majalisil ilm badalin nas laqtatalu alaihi hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu wa kullu dhi suqin suqahu. Cepon Ka'ab, umpama kejerna majlis ilmu kati malam mangken kak dito tanpa agi deka manusia kapon agi deka manusia. Umpama kau sampai jenengan malam makan kali itu ketengal dekat kerja majlis ilmu, maka laqtatalu alaihi. Maka kau sampai jenengan saya bisa ngetengal dekat kerja majlis ilmu kali itu, maka bekal abu, bekal akeket, saling maten, bisa saling maten lah. Kau sampai jenengan bisa nengalan dekat kerja majlis ilmu. Anak tuh sampai saling maten, mereka dari rajin kerja majlis ilmu, dari istimewa kerja majlis ilmu, dari pentingnya kerja majlis ilmu sampai saling maten. Hatta yatruka kullu bi imaratin imaratahu, sampai orang seandi jabatan tinggi, saya berjen ratusan juta, mereka itu kira-kira majlis anu kan, napa jabat mereka dinagi, perlu ngerebut kerja majlis ilmu dari rajin, dari istimewa kerja majlis ilmu. Makanya emang sampai mereka ngaji mulai majlis pengajian rutin kan itu emang aja kerja penting, istimewa kerja. Wa kullu bisukin sukohu, orang seandi pasar raja, saya omset ratusan juta juga digelaki pasar. Perlu ngerebut kerja majlis ilmu dari rajin, dari istimewa majlis ilmu kan itu. Nengane karena alhamdulillah kalau sampai jeneng ahli ngaji, ahli hadir dekat kebunan swarga sebenarnya dunia. Karena kan itu raja kerjanya penting. Tapi untung tak ketengal kalau sampai jenengan gitu. Mau sampai ketengal pas abuan saling maten kula mate kabeh. Sing buka kula jauh sampean sama kanto gitu. Kita apa? Maka raja kejar majlis ilmu kali Bapak. Alhamdulillah malam moga pertemuan malam makan kak itu badan yang kebunan swarga sebadan yang dunia kak itu nyebab pagi kalau sebacan pagi akompol masuk dekat kebunan swarga sebadan yang akhirat mendengar sana Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para Prabu sedaja sebetul kalau mau jaki ini kan jatuh abid nama kecil nih kan Pak abid nama kecil Bu abid nama kecil Bu oh seneng abid belum Bu berapa tak kata seneng abid kecil begini kepada kiai dan medulan lagi bulan kalau sekut ngabusan nih sampai ngabid abid ya busan gitu punten. Acara Kak Dinto adalah acara ikhtibar, ikhtibar, imtihan, selamatnya
selamatan selamatna anak-anak sekolah pada yang madrasah kali itu. Macam moga anak-anak sekolah yang madrasah kali itu jadi anak-anak soleh solihah, jadi anak takut dekat Allah Subhanahu wa taala, jadi anak ngebuk teh dekat orang tua duaan. Amin ya rabbal alamin. Juga kaula sareng panjenengan sebagai orang tua, sebagai orang tua gak pinto kudu ngate-ngate Pak Bu, kudu ngate-ngate aja sampai kaula sareng panjenengan gak pinto kalah sareng anak, aja sampai kalah di anak tak gelem sekolah torot peneng, anak tak gelem mondok peneng, aja sampai kalah di anak sampean. Dalam caranya anak tetap kudu sekolah di madrasah, dalam caranya anak kudu mondok, dalam caranya sampean. Masa kalah di anak sampean? Karena kalau sampai kalah di anak mereka bahaya Pak Bu. Karena anak itu adalah merupakan amanah titipan dari ngersana Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdebu dari Urwah bin Zubair. Mereka ngaki ongkuan gitu. Urwah bin Zubair kata tak cukup mereka. Azhadun nas fil alim ahluhu wa jiranuhu. Cepon Urwah bin Zubair, orang sepaling cuek dekat orang alim, orang sepaling tak ngereken dekat orang alim, orang sepaling ngeremehaki dekat orang alim. Eki gak itu ahluhu mereka beda akte dua. Situng ahluhu kan itu keluargana karena kan banyak bapak di ustad anan budu beda apa tak beda banyak kan beda gitu. Bapak kiai anak tak di kiai beda apa tak beda banyak ahlu beda bapak alim anak tak ngaji dekat bapak cuek ngeremehaki dekat ke alim na bapak tak gelem ngaji sehingga budu beda penakan paman alim tak ngaji dekat paman ngeremehaki dekat ilmu na paman dekat ke alim na paman akhirnya jadi budu embana alim kompui tak ngereken dekat ke alim na embana akhirnya tak gelem ngaji akhirnya makanya orang yang ngeremehaki dekat orang alim ahluhu keluarganya. Saya nomor 2 saya ngeremehaki dekat ulama dekat orang alim nih dekat orang alim dekat ilmu yang tiga itu ahluhu kali itu IRTN ahluhu kali itu IRTN pada orang alim IRTN pada orang alim makanya banyak kan pada kiai ini jaga gengsi tak ngaku nendek ke alimna ustad bulan kiai bulan romasa aban lebih alim tak gelem ngaji dek kiai bulan romasa aban paling alim banyak apa tak banyak kan banyak keliru dan kan sebener dulu tak oleh gengsi dekat pada kiai ini mesti butuh pada ngaji mana hadromut nih kan Pak Bu mana hadromutnya kan antara pada orang alim pada ngaji. Contoh Haji Habib Salim almarhum Asyatiri kan itu andi pengajian Habib Umar ngaji di Habib Salim menabi Habib Salim Umar kan itu Pak menjadi ngaji apa ngaji Habib Salim kan itu pada ngalak faedah pada ngalak manfaat pada ngaji lu mesti neka orang alim kan itu tak oleh cuek tak oleh rumah orang alim mesti neka Siapa Sa'id bin Jubair ada Bu la yazalu rajulu aliman ma ta'allam orang gak ditolak kun sebut orang alim orang gak ditolak kocak orang alim mau orang gak ditolak gelem ngaji mau gelem belajar gelem ngaji dari orang lain gelem ngaji dekat guruna taruh masa alim taruh masalah cukup ilmuna fa'idha taroka at-ta'allum
gena bahwa ajhal mayakun. Mun orang alim kak dito nigel lagi belajar tak gelem ngaji boleh dekat guru tak gelem ngaji boleh dekat orang alim selain romasa abela cokop romasa abela alim orang alim kiai ulama seroma sangat nggak neka bener orang alim neka bahwa ajhal mayakun kan itu orang paling bodoh neka bener orang alim mun orang alim neka kegelem ngaji terus tak bambu ngaji karena ngaji gak itu nyari ilmu gak itu sampai mati wajibnya bener mula alim ambu bener mula detik kiai ambu punten utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi sampai mati bener mula alim tak wajib ngaji punten terus wajib ngaji sampai mati ngeren nih kan, mau beda kiai gelem ngaji berarti orang alim mampu kan? Mau beda kiai ustaz tak gelem ngaji boleh, bener orang alim itu bodoh nih kan? Ini kan digunakan Sa'id bin Jubair nih. Juga sahabat Abu Darda, tadi itu teman adabu la takunu aliman hatta takuna muta'alliman. Orang nggak itu tak ikut orang alim, orang nggak itu gelem ngaji boleh. Gelem ngaji dekat guru, gelem ngaji dekat kiai lain, mereka baru orang alim. Wal takunu bil ilmi alimah hatta takuna bihi amilah. Ben orang kan itu bocah alim, mon orang kan itu gelem ngamal lagi dekat ilmu. Mon ngamal lagi dekat ilmu berarti orang alim. Mau bener orang alim tak ngamal lagi dekat ilmu, bener orang alim nih kan. Walaupun peter ngaji, bidato nyaman, santrena ebuan, tapi tak ngamal lagi dekat ilmu, tapi tak gelem ngaji boleh dekat guru dan dekat orang lain tak gelem ngaji, jaga gengsi, benar orang alim gak itu, orang alim gak itu, orang saya ngamal lagi dekat ilmu, orang gak itu ngamal lagi dekat ilmu, maka husnul khuluq, akhlak bagus, jebune kan. Santun, sopan, tak purno, tak jorok, tak coloco. Mereka orang mengamal lagi dekat ilmu nah. Dia pun boleh kajian Nabi la yakunul mar'u aliman hatta yakuna bi ilmihi amilan. Kajian Nabi orang dia mengamal lagi dekat ilmu nah, berarti orang dia alim. Mereka azhadun nas ahluhu wajiraluhu lah nega nega sekabeh bersama pacen nega wajiraluhu ben sebanyak oleh orang sing ngremehake dekat orang alim secuek dekat orang alim setak ngreken dekat orang alim iki itu jiraluhu tetangga maka bertanya ke sampean neng kantor nega saya sekolah di madrasah ke kantor lebih banyak saya sekolah apa saya tak sekolah? Lebih banyak saya tak sekolah lagi masa? Oh berarti hebat kantor biasanya nyak banyak kan apa cuek tak ngereken dekat orang alim pada pengajian tapi mau pengajian banyak setengah ngaji lah neka nah kan azhadun nas jironu lah neka mereka bahaya mereka orang secuek tak ngereken dekat orang alam mereka bahaya karena kewajiban bersama jalan ngaji kak itu sampai mati ulama istilah alam ki wajib ngaji pasambiya tak ngaji gini nah ini kata orang amat lagi mereka mau sampai tak ngaji bahaya sampai mereka karena kewajiban ngaji gak itu sampai mati bener-bener alim ampun apa-apa sampai tak alim sampai gini mak kita alim mbak wajib ngaji walaupun sampai tak ngerti kok ngaji ngaji bon sepenting ngelaksanakan kewajiban sareng syariat sareng Gusti Kanjeng Nabi pakon ngaji jadi boleh sabar ngaji nggih
Nah ilmu ini kayak amal lagi jadi ilmu semanfaat. Ilmu ini kan tak perlu banyak Pak, sepenting manfaat. Ilmu sekonek manfaat menyelamat lagi, bisa masuk lagi dengan surga. Maka ilmu ini banyak manfaat, menyalakan lagi, bahaya lagi. Yang berbagi masuk dekat neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pada dahulu ulama al-qurbu hijab. Kedekatan itu kadang-kadang memang menjadi tabir penghalang. Karena semak justru tak ngaji, karena semak justru ngeremehaki. Dan agak bahaya, bahaya Pak. Bahaya, mereka perlu waspada ini. Terutama si andi anak ayu ke sekolah, sahabat dan madrasah, anak kan itu merupakan titipan amanat dari ngersana Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kan itu zaman ulama ekocak roihana. Anak kan itu ekocak roihana. Kenapa roihana nih? Roihana itu hiburan, yang seneng kan makan anak kabit lahir kan nyenengaki ya, teguh nyenengaki, eciom nyaman gitu. Dan termasuk roihana neka anak neka beda aroma surgawi, beda aroma dari surga. Kan makan pakai taman, di eciom nyaman ya, nyaman seneng nyenengaki, meneman taman di celo ya, gitu. Demen anak neka mulai dari lahir sampai ke tahun neka ikut roihana. Makan mau eciom nyaman loh, seneng nyenengaki, teguh nyenengaki. Sampai datang dari laku soleso, ketela anak, ngudung anak, seneng elang leso, roihana hiburan. Mulai lahir sampai petong tahun, mari petong tahun enten mau cerok bonyi. Nah kan tak kocak roihana bon. Lah dari petong tahun si kedua. Udah 14 tahun, udah 12 tahun, atau 14 tahun gitu. Menginjak dewasa. Dan mereka tak ikut cak rehana pun. Mereka ikut cak wazir. Wazir mereka hajib atau wazir. Jadi penghalang. Oh tak apa? Nah, jadi apa? Tanggungan gitu. Wazir mereka tanggungan atau kewajiban. Maka namanya umur 4 tahun. Orang tua wajib didik anak suruh sholat, anak pesekolah, ajaran agama. Mau sampai bisa ajaran agama di kita kenapa ajaran didik? Mau tak bisa, sahabat ke madrasah. Mau tak sholat, suruh sholat, mau tak sholat, topol. Tapi topol saya tak nyake lagi. Belanja ya? Harus didik, kenal dekat Allah, kenal dekat ilmu, supaya jadi orang saya takut dekat Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya jadi orang yang ahli ibadah, yang ngelaksanakan perintah-perintah Allah, supaya jadi anak-anak yang bisa nyawa dekat larang-larang Allah. Baru anak dari 4 tahun sampai 14 tahun anak-anak sampai madrasah, jadi anak-anak saya kenal dekat Allah, jadi anak-anak saya ahli ibadah, jadi anak-anak saya ngebekti dekat orang tua, jadi anak-anak saya takut dekat Allah. Maka anak kan itu disebut apa? Disebut sodikun hamim, disebut kancah sesemak. Kancah sesemak ini kata mereka sampai sebagai orang tua, jadi orang yang takut dekat Allah, ahli ibadah, ahli berjamaah, ahli ngaji, sampai masuk surga. Anak karena sebagai madrasah, sebagai pondok, jadi anak-anak saya takut dekat Allah, kenal dekat Allah, berbakti dekat orang tua. Akhirnya anak juga masuk dekat surga. Jadi sodikun hamim, jadi kancah sesama. Dan mereka saya arung sampai jadi sebagai orang tua mereka, supaya anak mereka jadi sodikun hamim, pada masuk dekat surga. Moga amin Allahumma amin. Loh, saya merengesan aku seneng Pak. Mun anak sampean mulai nomor 4 tahun sampai 14 tahun tak sekolah bisa sampai peneng tak pemondok, akhirnya anak tak kenal dekat Allah, anak bengal dekat orang tua, anak bengal dekat Allah, maksiat tak teman ibadah. Depak dekat umur 14 tahun
Sampian sebagai orang tua jadi orang saya takut dekat Allah, ahli ibadah sampian. Tapi sampai nyetek anak tak sekolah, anak tak pemodok, sampai peneng, sampai masuk surga. Masuk surga. Anak sampian masuk neraka karena tak sekolah, karena tak modok, karena tak kenal dengan Allah, karena tak jadi orang setakut dengan Allah. Jadi nak anak tak ngebeb dengan orang tua-tuan masuk neraka. Neka jadi aduun mubin, jadi musuh senyata dengan orang sebagai orang tua. Nuntut pada surga, berenang akhirat. Anak saya pada neraka sampai berbunuh di surga. Itu tuntut sampai. Ya Allah, abdina nerema ya Allah, epan budak neraka. Karena lakar abdina tak kenal dengan panjenengan, lakar abdina tak teman ibadah dengan panjenengan, lakar abdina tak takut dengan panjenengan, lakar abdina bengal dengan orang tua, tak ngebab dengan orang tua-tua. Kula nerema itu masuk neraka. Tapi kula nuntut ya Allah, bapak kula, bi emak kula sepan nyaman mudah swarga kan. Sabuk di neraka ya Allah. Karena kula tak kenal dan sampian mereka gara-gara bapak bimbo. Kula tak sekolah di madrasah, kula tak modul, kula tak kenal panjenengan belajar apa Pak? Jadi mau ngoso naudzubillahi min dzalik. Maka anak aja ngaji, ngaji bibit to. Anak ajak berjamaah, anak ajak hadir hall. Mek dadi sadiqun hamim, mek pada masuk dekat surganya Allah Subhanahu wa taala. Neka, makanya Allah ada dalam Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jaga raksa aban kakek, jangan sampai kakek masuk dekat neraka. Wa ahlikum, menjaga raksa selamat lagi anak bina kakek jangan sampai masuk dekat neraka. Om bina nama tak kodungan, om bina nama kaman muka aurat, om bina nama bentabi benda mahraman, om bina nama ngupload foto di Facebook, di WA, om bapak mau sampai tak ngobong, berarti sampai tak ngeraksa, tak nyelamat lagi dengan keluarganya. Anak bini jaga, jangan ngupload foto di Facebook, di WA. Enggak neka baru bocah. Anfusakum wa ahlikum nar, mau sampai ngetek. Sampai bekal itu tuh aku bereneng. Akhirnya. Bon, neka terakhir nih kan. Ulah enggak Jabun Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau ajabu innal amwat yu'adzabuna fi kuburihim bi'amali aqrabatihim al-ahya. Jabun Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Banyak orang mati saya berada dalam kuburan kak dito eseksa sareng Allah Subhanahu wa taala. Bener karena orang saya mati ke bener tak ahli ibadah bener. Orang kan itu ahli ibadah. Orang kan itu ahli sholat berjamaah, ahli ngaji, ahli tahajud, ahli puasa sunat. Tapi eseksa nang kuburan. Sebab apa? Bi'amali aqrabatihim al-ahya. Kabar sebab amalah orang-orang seodi. Binana seodi mukaan kodu. Binana seodi mukaan aurat. Anak ahli maksiat. Artinya mereka gara-gara bektoki odin orang gak itu Pak. Mereka tak aja kita ke anak bine. Bektoki odin bine muka odun penang sehingga terus mati tanpa pakun muka. Bektoki odin anak tak ngaji penang, anak tak sekolah penang, anak tak moduk penang. Sehingga mati walaupun banyak amal ibadahnya seksa pada kuburan kalau bersebab amalah anak ini nah. Naudzubillah ya min dzalik. Kita adalah orang yang kayak anak lagi. Kerjasama bimbo, ayo. Pada masuk surga, ayo pada aja ke. Kok minta dek kakek, cek uploadan foto, cek muka anak kodong nggak neka. Muka
sesekolah dari abdi dengan itu jadi ilmu semanfaat sebarokah al-jalil fis sa'adah amin ya rabbal alamin. Segak itu menabi pada kurang lebihnya dan gunanya sekolah wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.